Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama likulli ibadihi tammatan ni'mah wal mahabbah. Alhamdulillahilladzi allafa fi qulubina al-iman fa asbahna mu'minin. Alhamdulillahilladzi amarna bil ibadati fa asbahna minal muttaqin. Fa subhanalladzi khalaqana ahsana taqwim fa nahmaduhu hamdan syakirin hamdan na'imin kama 'allamana an nahmadah. Wa nusalli wa nusallimu ala afdalil anbiya'i wal mursalin an-nabiyil amin al-habibil karim nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Saya Adi. Kita awali dengan berdoa untuk guru kita Kiai Haji Abdullah Gimnastiar beserta keluarga besar beliau dan keluarga besar Pondok Pesantren Darut Tauhid. Semoga senantiasa dirahmati, diberkahi dan diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Kiai itu bukan gelar yang memang mesti difikirkan. Kalau tadi katakan saya tidak terfikir menjadi kiai, memang jadi kiai itu tidak harus difikirkan. Karena kalau kita melihat hadis Nabi, itu diantara anugerah memang yang tidak bisa dikejar dengan fikiran dan pengetahuan formal. Tidak ada fakultas jurusan kiai. Yang ada keterangan Nabi dalam riwayat Sahih Al-Bukhari dari 97 pembahasan, ada di pembahasan yang ketiga. Pembahasan pertama kitab Badul Wahyi, kedua kitabul iman, ketiga kitabul ilmi, pembahasan tentang pengetahuan. Nomor hadis ke-71 riwayat sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man yuridillahu bihi khaira yufaqqihhu fid din. Kata Nabi, siapapun, man itu di ilmu nahwu ismun mausulun yadullu ala al-fardiyatil 'amiyah. Jadi huruf sambung kadang menunjuk kepada objek untuk ditunjukkan pada personal, tapi sifatnya general, terbuka. Jadi bisa laki-laki, perempuan, tua, muda, ya, besar, kecil. Kata Nabi, siapapun yang diinginkan oleh Allah memiliki nilai-nilai kebaikan, punya sifat-sifat baik, punya sebutan-sebutan yang baik, berubah jadi orang baik, maka tanda pertamanya ia akan dibimbing yufaqqihhu fid din, untuk mau mendekat pada tuntunan agamanya. Di dasar, semakin kemudian dekat, semakin mencintainya, semakin mendalaminya, mulai mempraktekannya, maka mulai naik kemudian urutan-urutan kemuliaan yang dilekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebutkan isyaratnya di Quran surah ke-58 ayat 11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat urutan-urutan derajat dari dua golongan yang utama. Satu, ahli iman. Biasanya kalau iman disebutkan, maka temannya amal soleh. Jadi kalau iman itu berdiri sendiri, artinya amal solehnya sudah masuk di situ. Otomatis, ya. Jadi kalau sudah ada iman, pasti amal soleh. Quran surah 103. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat. Nanti didetilkan dalam Al-Quran, banyak detilnya. Setiap ada kata iman, setelahnya pasti amal soleh. Kalimat iman pertama Al-Baqarah ayat 3, alladzina yu'minuna bil ghaib. Setelah itu wa yuqimunas shalah, salat amal saleh. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, ya infak amal saleh. Ya ayyuhalladzina amanu, Al-Baqarah 183, kutiba alaikumus siyam, siam puasa amal saleh. Jadi kalau kita ingin diangkat derajatnya oleh Allah, disayang oleh Allah, maka tingkatkan salat. Ya, dari yang salat fardu 5 waktu tambah sunnah, bangun tahajud, nanti akan terjadi perubahan dalam hidup kita. Merasa lebih enak, lebih tenang, lebih nyaman. Ingin diangkat lagi, tambah lagi, mulai mendekat pada Al-Quran, mulai puasa, ya, mulai mengajar. Kalau sudah masuk kepada mengajar, derajatnya beda lagi.
Maka yang kedua, wa utul ilma darajat. Orang yang pengen belajar diberikan pengetahuan maka naik derajatnya, diberikan derajat tertentu oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mulailah muncul kemudian sebutan ustaz, ada kiai, ya, ada muallim, ada habib, ada macam-macam. Itu gambaran tanda kasih Allah Subhanahu wa taala untuk menunjukkan bahwa kamu sudah berubah sekarang, sudah mulai dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang mungkin dipelihara. Dan saya bermohon kepada Allah semoga kemuliaan ini bisa kemudian dibawa sampai menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahas apa kita ini ya? Alhamdulillah Ustaz, terima kasih. Jadi mungkin membahasnya yang barusan aja tuh ya. Baik. Karena pernah dengar santri ada ngobrol di sini Ustaz. Saya sambil lewat, katanya mereka berdua ngobrol, bilang begini, saya nih oleh kiai saya nggak boleh jadi ulama. Kenapa? Katanya saya dengar aja di obrolan mereka tanpa ingin mendengar ya, kedengaran sendiri. Karena mereka keras, salah mereka sendiri. Karena saya nggak boleh pengen jadi ulama. Terus kenapa? Kata guru saya, katanya kamu mah cukup jadi orang soleh aja. Karena kalau cita-cita jadi ulama tapi salah pengertian ulamanya, dari awal cita-citanya salah. Gimana tuh Ustaz? Saya sampai terperangah, ini hebat nih gurunya. Karena belum tentu orang menganggap ulama tuh seperti yang ulama dalam pandangan Allah. Karena mungkin ada yang dianggap ulama karena ya begitulah, ceramah, terkenal, pulangnya dapat amplop, dapat berkat dan sebagainya. Gimana sih Ustadz, ulama teh apa itu? Senang kalau beliau mah jelas, kalau saya mah coba Quran di lantai atas ambil gitu, beliau mah. Alhamdulillah ya. Ini tidak berniat mendengar tapi lengkap ceritanya. Sebab mengagumkan Ustadz. Baiklah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ada saleh disebutkan tadi, ada ulama. Pertama kita kenali dulu apa itu saleh, apa itu ulama, baru kita urutkan bagaimana menjadi saleh, bagaimana menjadi ulama, lalu kita bandingkan mana yang paling unggul di hadapan Allah antara ulama dengan saleh. Saleh itu sering diartikan baik. Pak Soleh, bapak yang baik. Di dalam Al-Quran, kebaikan itu setidaknya ada 5 sampai 6 nama. Satu, ada yang disebut dengan Thayyib namanya. Thayyib, dalilnya Quran surah kedua ayat 168. Ya, paling kanan sebelah bawah di mushaf. Lantai atas ada mushaf. Yang bawahnya itu. Baik. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Kalau disebutkan thayyib itu artinya baik fisiknya, sehat. Karena itu di ayat ini diperintahkan seluruh manusia, apalagi orang beriman, jika ingin mengonsumsi makanan apapun cari yang menyehatkan. Tidak semua yang diinginkan itu mesti dimakan. Tidak semua yang disukai itu mesti dikonsumsi. Kata Allah, kalau Anda ingin sehat, sederhana, cari makan dengan cara yang halal. Dari yang halal itu belikan yang menyehatkan untuk tubuh kita. Ya, kalau memang nasi kita makan sehat, ambil nasi. Kambing menyehatkan, silahkan makan daging kambing. Tapi kalau kemudian itu berpotensi mengganggu kesehatan kita, jangan dikonsumsi, kata Al-Quran. Karena itu kalau orang Arab ditanya, kaifa haluk ya akhi, apa kabar? Dia menjawab, alhamdulillah ana thayyib. Itu asalnya saya sehat, fisik saya baik. Cuma kan ada orang yang fisiknya baik, sehat, cuman kan pikirannya kurang sehat. Ya, ada Bang Thayyib 2 kali puasa, 2 kali lebaran, dia sehat gak pulang-pulang gitu. Ya, artinya ada yang kurang sehat dengan pikirannya. Nah, kalau kita ingin katakan fisiknya baik dan pikirannya pun baik, sifatnya baik, sehat dan jujur, sehat dan sabar, sehat dan tawadhu, sehat dan rendah hati, maka sifat berubah kemudian namanya dalam Al-Quran menjadi khair. Apa namanya? Khair. Turun Quran surah ketiga Ali Imran ayat 110, sebelah kiri paling atas di mushaf. Kata Allah, kuntum
khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian itu orang Islam, kalian umat yang terbaik, punya sifat yang istimewa yang pernah dilahirkan untuk semua manusia. Di An-Nas itu menunjuk pada semua manusia. Manusia itu disebut 5 nama di Quran. Kadang Bashar 35 kali disebutkan dalam Al-Quran, itu menunjuk nafsunya. Ins 18 kali disebutkan dalam Al-Quran, menunjuk kelembutannya dan sifat nyatanya. Insan itu menunjuk aktivitasnya, 65 kali disebutkan dalam Al-Quran. Bani Adam menunjuk kepada asal mula keturunan sampai Nabi Adam, 7 kali disebutkan dalam Al-Quran. Dan An-Nas menunjuk semua sifat komunalnya tanpa kecuali, disebutkan 241 kali dalam Al-Quran. Kata Allah, kalau pernah ada manusia tinggal di bumi semuanya, tidak akan pernah ada yang punya sifat baik melebihi orang Islam. Anda bayangkan? Kebayang nggak? Belum. Orang jahiliyah itu orang paling buruk yang pernah tinggal di bumi. Diturunkan risalah Islam, turun Al-Quran, dan merubah mereka menjadi orang paling baik yang pernah hidup di bumi. Anda bayangkan, yang tadinya perampok, pembunuh, pemabuk, ya maaf, pencuri, pembegal, saking dahsyatnya sekampung begal semua. Betul, sekampung. Jadi kalau ada orang begal sekarang, dia terlambat jauh. Sudah ada dulu. Bahkan pimpinannya dikenal, Jundub bin Junadah dari desa Gifar. Di Gifar itu sekampung begal semua. Dan semua orang yang ingin berdagang mesti lewat situ. Niaga ke Yaman, ke Syam, lewat situ. Kalau nggak lewat nggak bisa nyampe. Setiap lewat store, tak store persekusi, nyawa bisa hilang dieksekusi. Store. Turun Al-Quran diajarkan. Apa yang terjadi? Secara singkat pada taubat. Tukang begal Jundub datang pada Nabi, ya Rasulullah. Baru melihat Nabi, keluar kata-kata, langsung tunduk jatuh syahadat. Ausini ya Rasulullah, berikan pesan kepadaku. Kata Nabi, pulang dulu, perbaiki diri, dakwahi kampungmu. Kata beliau, sebelum pulang saya akan sampai ke depan Ka'bah, saya sampaikan terbuka keislaman saya. Kata Nabi, jangan lakukan, umat Islam masih sedikit, nanti kamu malah kesulitan. Apa jawabannya? Ya Rasulullah, saya ini membegal terang-terangan, masa syahadat sembunyi-sembunyi? Datang ke depan Ka'bah mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya ma'syara Quraisyin, hai orang Quraisy, kalian mau apa? Dipukuli sampai pingsan. Kata Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, jangan teruskan, kalau dia wafat kita celaka karena tak bisa lewat Gifar. Akhirnya singkatnya pulang ke Gifar, secara singkat berdakwah di Gifar. Bayangkan, mantan begal belajar pada Nabi, Nabi pindah kemudian ke Yathrib jadi Madinah, tiba-tiba Madinah heboh, datang tapak kaki banyak, dak tik tuk dak tik tuk dak tik tuk. Kisah nyata. Begitu orang heboh keluar melihat, ternyata sekampung Gifar dipimpin Jundub bin Junadah radhiyallahu ta'ala anhu masuk Islam semuanya. Anda bayangkan, seorang begal mendapat ajaran Quran, didapatkan langsung merubah jadi da'i dan menghafal hadis. Teman-teman hafal hadis bangun tidur, doanya bunyinya apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Itu siapa yang meriwayatkan? Mantan begal. Buka di Al-Bukhari nomor hadis 181. An Jundub bin Junadah wa Muadz bin Jabal radhiyallahu taala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, jika bangun dari tidur ucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Imam An-Nawawi mengambil hadis Jundub bin Junadah. Silahkan buka di Al-Arba'in An-Nawawiyah nomor hadis yang ke-18 itu. An Muadz bin Jabal wa Jundub bin Junadah radhiyallahu taala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Yang riwayatkan mantan begal. Saking diabadikannya yang dahsyat, Allahu akbar. Disebutkan nama kampungnya untuk menunjukkan, di kampung saya ini dulu begal semua, sekarang semua jadi baik. Maka tandanya tambahkan al di depannya, ujungnya tutup dengan i. Saya dari Gifar, maka kunyahnya Abu Dzar dari Gifar, dikenal dengan Al-Ghifari. Dia Abu Dzar Al-Ghifari. Al-Ghifari itu dulunya mantan begal. Saya ngasih nama anak saya Al-Ghifari nih. Alhamdulillah. Ini Ustaz telat ngasih taunya. Tapi asa keren kan Al-Ghifari, ya nggak? Al-Ghifari. Ada yang belum selesai. Kenapa nama itu dicantumkan? Sebagai kebanggaan. Maaf gaji ini, Bapak belum tahu ilmunya. Ya, semoga Allah ampuni Bapak ya. Ada yang belum selesai. Jadi dicantumkan itu sebetulnya ingin memberikan pesan
Dulu kota kami ini terbelakang, kelam. Tapi setelah datang cahaya Islam merubah sifat kami dan jadi kebanggaan. Akhirnya kota itu dibanggakan dengan kemuliaannya dan jadi inspirasi menjadi nama orang di kemudian hari, termasuk tadi alhamdulillah. Haji nggak jadi minta maafnya. Ditambah al di depannya, ujungnya i, itu sudah rumus. Ya, Imam Al-Bukhari namanya Muhammad dari Bukhara. Di beliau nama aslinya Muhammad, punya bapak Ismail, kakeknya Ibrahim, kakek buyutnya Al-Bardizbah yang buyutnya Al-Mughirah, tinggal di kecamatan Ju'fah, Kabupaten Bukhara, Provinsi Khurasan, negara Uzbekistan sekarang. Ya. Kalau jadi Aagim gimana? Aagim? Boleh Aagim Al-Geger Kalongi ya. Al-KPDAI ya, Al-Jawa Barati, Ad-Darut Tauhidi ya. Kembali sifat. Jadi kalau di Indonesia ini ada orang Islam, itu mesti lebih baik sifatnya. Khair ummah. Tampilkan. Ya, mantan begal aja jadi baik kok. Nah, kalau sifat berubah jadi sikap, maka berubahlah namanya dari khair jadi ma'ruf. Pertama apa tadi? Tayyib. Kemudian khair. Lalu sekarang ma'ruf. Jujur itu sifat. Tapi kalau disogok kemudian dia menolak, itu sikap namanya. Sedang bekerja, Pak tolong tanda tangan, lihat ini nggak benar ini, saya nggak mau tanda tangan, jadi saya jadi tahiyat, nggak mau maksiat. Nah, itu ma'ruf namanya. Balik lagi orangnya, Pak sudah diperbaiki, bagus. Kok nggak beda fee-nya Pak, dari 100 juta jadi 1 miliar, kamu ini bagaimana? Perbaiki, tapi sebentar, saya istikharah dulu misalnya. Nah, itu setengah ma'ruf. Ma'ruf sifat yang berubah jadi sikap. Khair sifat, jujur sifat, anti sogok sikap. Sabar sifat, dicela membalas dengan yang baik sikap, itu ma'ruf. Karena itu khair dan ma'ruf sering disatukan dalam Al-Quran. Contoh Quran surah ketiga Ali Imran ayat 104. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf. Tapi apakah semua sikap baik itu dikerjakan karena Allah? Belum tentu. Non muslim banyak yang jujur, non muslim banyak yang suka berderma, bantu, ada yang bantu bangunan, bantu bikin jalan dan sebagainya. Tapi apakah perbuatannya dikerjakan karena Allah? Belum tentu. Nah, ketika kebaikan tadi dikerjakan karena Allah, maaf, jujurnya karena Allah, kerja karena Allah, mengajar karena Allah, tadi yang bertahan di pesantren karena Allah, maka berubah kemudian kata ma'ruf ini menjadi ihsan. Ihsan. Ya, hadis Muslim nomor hadis yang ke-8 dikutip oleh Al-Imam An-Nawawi dalam Al-Arba'in nomor hadis yang kedua, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau menjadikan, perhatikan cara menerjemahkannya, saya mohon izin tidak bermaksud mengajari, hanya menyampaikan apa yang guru kami telah sampaikan. An ta'budallaha, engkau menjadikan semua aktivitasmu sebagai ibadah karena Allah. Minumnya ibadah, makannya ibadah, kerjanya ibadah, belajarnya ibadah, mengajarnya ibadah, semua aktivitas, merawat rumah tangga ibadah, semuanya. Ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Walaupun kau tak mampu menyaksikan Allah saat beribadah itu, maka rasakan Allah sedang mengawasi kita. Jadi kalau kita sadar sedang diawasi Allah dan itu membuncah dalam jiwa kita, mustahil berbuat maksiat. Anda akan minum dan sadar saat akan minum sedang diawasi oleh Allah, maka mustahil menyentuh minuman yang diharamkan oleh Allah. Orang sedang bekerja ditawari korupsi, merasa diawasi Allah, mustahil korupsi. Itu ihsan namanya. Di Quran surah ke-46 ayat ke-15, ihsan. Nah, sekarang kalau kita gabungkan thayyib, badannya sehat fisiknya, khair sifatnya mulia, ma'ruf sikapnya baik, ihsan dikerjakan karena Allah semua kebaikan itu, menggabungkan 4 ini, maka itu yang disebut dengan salih. Di salih gabungan dari thayyib, khair, kemudian ma'ruf dan ihsan. Karena itu Allah memberikan kalimat fitrah dalam Al-Quran. Setiap orang tua, bahkan sejak anaknya dalam kandungan, pasti mengharapkan anak yang saleh. Buka Quran surah ke-7 ayat 189. Perhatikan pertengahan sampai ujung ayatnya. Falamma taghasyaha hamalat hamlan khafifa famarrat bi falamma athqalat da'awallaha rabbahuma la in ataitana salihah lanakunanna minasy syakirin.
Ketika suami istri mulai bergaul, istrinya mengandung kandungan ringan sampai berat, maka fitrahnya akan mulai berdoa kepada Allah, suami dan istri, ya Allah, mohon jadikan anak lahir nanti anak yang salih. Saya belum pernah dengar ada orang berkata, ya Allah, jadikan anak saya anak yang thayyib. Pasti saleh. Jadi saleh itu gabungan tadi dari thayyib, masih ingat? 2, khair, yang ketiga ma'ruf, 4, ihsan. Tahan sebentar sebelum masuk ke ulama. Ada yang keenam. Yang keenam disebut birrun namanya. Al-birru. Ya, al-birru. Kalau birrun artinya kebaikan yang lahir setelah buruknya hilang. Ya, kebaikan yang muncul setelah buruknya hilang. Ada orang berbuat buruk, ditinggalkan keburukannya, lantas berubah menjadi baik. Marahnya ditinggalkan jadi sabar. Sombongnya ditinggalkan jadi tawadhu. Maka kebaikan yang muncul setelah meninggalkan yang buruk disebut apa? Birrun. Kalau melekat pada pelakunya disebut dengan mabrurun. Ada haji apa yang populer? Mabrur. Kenapa disebut haji mabrur? Karena saat dia berada wukuf di Arafah, dia istighfar, dia mengenali keburukannya, dia tinggalkan itu, dia lontari, datang ke Muzdalifah mengambil batu, dia lontari di Jamarat, dicatat. Makanya sebelum haji catat dulu, kenali diri kita keburukannya. Jangan gengsi, tanyakan pada pasangan hidup, tanyakan pada anak, tanyakan pada orang tua, ibu tanyakan pada suami, ayah, mama mungkin banyak salah, emang ya nggak apa-apa ya, sampaikan saja untuk ditobati, tulis, nyampe di sana rinci. Makanya ketika lontar jumrah kita melontar sifat kita, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Hadisnya sama dengan yang nyembelih di sini, waktunya sama, yang di sana melontar, di sini menyembelih tanggal 10 itu. Kalimatnya sama, di sana Bismillahirrahmanirrahim Allahu Akbar, di sini Bismillahirrahmanirrahim Allahu Akbar. Apa yang dilempar? Sifat hewani dari kata bashar tadi, nafsunya. Ya, karena itu sifat hewan disembelih, hewannya di sini, yang di sana melontar. Karena sudah dilontar, hilang buruknya, pulang-pulang membawa kebaikan. Itu yang disebut haji mabrur. Haji mabrur itu haji yang bisa menepikan sifat buruk dan berubah menjadi baik di kemudian hari. Karena itu diingatkan oleh Nabi, kalau sudah haji, sayang, udah fisik, harta, tenaga, waktu, jangan ditukar. Surga yang sudah diberikan oleh Allah itu, jaga itu dengan baik, jangan ditukar dengan maksiat lagi. Dilekatkan kalimat haji di situ, bukan gelar, pengingat. Jadi kalau ada yang menyebutkan Pak Haji, itu bukan gelar, ingat, pengingat, jangan sampai kebaikan Anda luntur lagi. Nah, kembali kepada tadi salih, fokus baik-baik. Di salih itu umum, mencakup semua sifat ma'ruf. Umum salih itu. Ma'ruf itu kebaikan dikerjakan karena Allah. Salat baik dikerjakan karena Allah, ma'ruf. Sedekah ma'ruf. Puasa ma'ruf, umum. Jadi soleh itu baru nama umum. Bisa Anda pilih di antara sekian yang umum itu, mana yang ingin Anda capai. Contoh, Bapak Ibu ingin soleh, pilihannya amalan apa yang ingin dipilih oleh Anda? Dibentangkan oleh Quran. Mau jadi ahli puasa? Boleh. Ahli tahajud? Boleh. Ahli sedekah? Boleh. Dibuka 8 jenis kurang lebih oleh Al-Quran, disetarakan dengan 8 pintu surga. Jadi surga akan dimasuki oleh orang-orang soleh dengan beragam amalan-amalan yang dikerjakan saat di dunia. Baik, karena itu amalnya disebut amal soleh. Buka Quran surah kedua Al-Baqarah ayat ke-25, paling kanan sebelah atas di mushaf. Ini kalimat surga pertama disebutkan dalam Al-Quran. Wabashshiril ladzina amanu wa amilus salihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Berikan kabar gembira pada orang beriman yang telah mengoleksi amal-amal soleh. Dia diberikan kabar gembira, aku siapkan beragam jenis surga untuknya. Anda tanya, ya Allah, amal apa yang harus aku kerjakan sehingga aku bisa mendapatkan surga itu? Dirinci oleh Quran, dibagi 4 bagian. Pertama, ada amalan yang saat Anda kerjakan ke surganya bersama para nabi, semua nabi yang pernah tinggal dan bertugas di bumi. Itu ada di Quran surah keempat ayat ke-69. Ada kalimat solehnya. Wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqina wasyuhada was-shalihin. Amalannya apa? Ikuti semua sunnah Nabi. Keluarkan dari bangun tidur sampai tidur lagi. Bangun tidur bagaimana cara Nabi bangunnya? Buka Abu Dawud nomor hadis 1367 misalnya. Kata Ibnu Abbas, Nabi itu duduk dulu. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza staiqadha min naumihi fajalasa wa masaha bi yadihi min athari naumihi faqara khawatim surah Ali Imran. Nabi kalau bangun dari tidur tidak langsung bangun, duduk dulu, menghilangkan bekas ngantuknya, baru kemudian berdoa. Jadi kalau berdoa jangan bangun langsung doa.
Gak akan sadar. Sadarkan dulu. Dan itu pun kadang butuh waktu. Bangun jam 3 mau sadar, begitu lihat jam 5. Sadar dulu. Mau makan, lihat Nabi tuntun. Mau ke toilet, lihat Nabi. Makanya silahkan cek, bandingkan dengan ajaran manapun. Anda hanya akan temukan dalam Islam semua pekerjaan kita ada bimbingannya dari Nabi berupa doa. Itu bimbingan. Nah, kita keluarkan. Ada amalan soleh yang kedua, mohon izin, maaf, surganya di level yang kedua, di taman surga. Langsung diberikan kenikmatannya oleh Allah. Taman surga ini indahnya, semua kenikmatan diberikan oleh Allah dan letaknya indah sekali. Itu ada di Quran surah ke-51 ayat 15 sampai 23. Apa amalannya? Kata Allah, rajin tahajud. Saya bacakan ayatnya. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Ada orang soleh yang takwa yang akan tinggal di taman surga. Apa amalannya? Akhidhina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Mereka akan mendapatkan semua langsung dari Allah pemberian surganya. Jadi kalau yang di bawah itu yang melayani wildanun mukhalladun. Ya, ada yang pengen minum, datang tiba-tiba. Kalau laki-laki datang bidadari surga. Cantiknya tak terlukiskan. Mala ainun ra'at wala udhun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Lihat istri sendiri nggak akan sebanding dengan itu. Ya, beda jauh. Seperti mutiara. Ya, seperti berlian, nampak indah. Dibawakan gelas-gelas, masya Allah, bi aqwabi wa abarika wa ka'sin min ma'in. Gelasnya terbuat dari emas mutiara yang berkilauan. Kalau ibu perempuan dilayani pangeran-pangeran surga, indah. Tapi, silakan. Jadi kita kemana itu nanti? Insya Allah nanti kita pilih di belakang, nanti ada. Oh, iya, siap. Akan terlihat. Siap. Baik. Tapi di taman surga yang berikan langsung Allah. Indah. Dan sebelum masuk ke sini, dia diperkenankan melihat Allah tanpa hijab. Quran surah ke-75 ayat 22 sampai 23. Wujuhu yawma idzin nadhirah. Ada orang yang wajahnya berbinar, gembira luar biasa. Bukan karena masuk surganya. Ila rabbiha nadhirah. Karena ia bisa menatap Allah yang dirindukannya yang tak pernah nampak. Anda berpisah dengan putra Anda 20 tahun. Dia katakan saya mau datang. Di bandara landing pesawat jam 7. Ibu akan datang jam berapa? Bahkan ada yang menginap untuk menyambutnya. Dan suasananya luar biasa. Sekarang kita diberikan nikmat, kebutuhan, kesehatan, kenikmatan oleh zat yang tak pernah nampak di bumi. Kita merindukannya. Dan tiba-tiba berjumpa. Bagaimana kerinduan kita terbuncah saat itu. Saya ingat almarhum Kiai Haji Arifin Ilham, guru sahabat kita. Saya menengok beliau di rumah sakit sebelum wafat. Ustaz Hadi, abang sedang nunggu deh. Ya bang, liqa'ullah, mau ketemu Allah, makanya pas mau wafat itu dituliskan kan oleh beliau liqa'ullah, dan dipersiapkan. Tidak ada kerinduan tertinggi ketika berjumpa dengan Allah dan Rasulullah SAW. Taman surga. Kalau Anda inginkan itu, apa amalannya? Dia orang muhsin, kata Allah. Semua mengerjakan karena Allah. Jadi semua karena Allah. Lillah. Karena semua karena Allah, Allah pun merindukannya. Ya, Syekh Jamaluddin Al-Afghani pernah mengajar kemudian di Jamiah Islamiyah di Madinah Munawwarah. Saat mengajar, itu beliau pernah sakit, merasa sakit. Cek ke dokter, kemudian balik karena hasil belum keluar lab. Berapa hari kemudian beliau meminta muridnya untuk ngambil hasil karena beliau ingin mengajar dulu. Begitu ngambil hasil, menangis muridnya di luar. Kenapa? Katanya, ayo masuk sini. Menangis, tak sanggup menyampaikan. Kamu tenang dulu. Begitu selesai beliau sampaikan, guru, hasil dari lab menunjukkan, kata dokter, usia guru sudah tidak lama lagi. Penyakitnya begitu kronis. Semua murid menangis pada saat itu. Tapi perhatikan bagaimana guru mulia ini menjawab. Kalian kenapa bersedih? Kalian kenapa bersedih? Aku sudah lama merindukan Allah untuk berjumpa dengannya.
Sekarang Allah merindukan denganku, merindukan pertemuan denganku untuk segera aku menemuinya. Ketika Allah merindukan aku, kenapa aku harus menangisi ya? Allah. Karena itu ketika pulang dibalas dengan indah oleh Allah. Apa amalannya saat di dunia? Kanu qalila minal laili ma yahja'un. Orang ini kata Al-Quran sedikit tidurnya, malam bangun. Di dalam rumus fikih kalau sudah disebutkan di Quran jangan ditambah, jangan dikurang. Kata Quran sedikit tidur, dihilangkan dia tidur, ditambah sedikit tidur, yang nggak bangun. Ya, wabil asharihum yastaghfirun. Ini rumus. Kalau selesai tahajud, kalau bisa jangan sampai pas subuh, menjelang subuh. Sisanya dipakai istighfar sebelum subuh. Subuh 4:06, ya, jam 4 kurang seperempat, 4 kurang 10 selesai istighfar. Itu disebutkan oleh Quran, ahli istighfar di waktu sahar adalah orang yang seakan ahli surga yang sedang berjalan-jalan di bumi. Istighfar. Ya. Allahu akbar. Bil asharihum yastaghfirun. Wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Senang sedekah. Mau diminta mau nggak diminta, punya anggaran. Di sehari itu punya anggaran, walaupun cuma sedikit, yang penting sedekah. Dia ngejar amalan itu. Ya, apapun itu, mau wakaf, mau infak, mau macam-macam. Saya senang nih, biasanya di Darut Tauhid selalu ada itu kesempatan begitu. Tawaran tuh untuk masjid kah, untuk wakaf pesantren kah, dikejar. Jadi dia tuh punya anggaran untuk pulang. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, level orang soleh yang ditempatkan di surga, rumahnya seluas langit dan bumi. Wah, itu silahkanlah, mau maraton, mau koprol, mau sepedaan, mau nggak nyampe tuh, ya. Sepeda. Emang ada sepedaan di surga? Bahkan bukan cuma sepeda. AA merindukan apapun baru kepikir langsung ada. Kuda? Bisa. Bisa. Saya ke Darut Tauhid misalnya diajak oleh AA, misal melihat kuda. Belum sempat naik, tiba-tiba jalan mau ceramah meninggal, bisa. Begitu wafat, Allah berikan kemudian anugerah surga. Ini level yang paling rendah, yang keempat. Misal saja, misal. Kata Allah yang keempat ini pun yang nggak disebutkan, itu kalau minta apapun. Al-Baqarah ayat 25. Ya, kullama ruziqu minha min thamarat rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utubihi mutasyabiha. Tiba-tiba begitu masuk surga yang ini, ingat kepikiran pertama kali begitu wafat, kan belum naik kuda, masuk ke sini ingat, ya Allah, kuda kim celing. Wa utubihi mutasyabiha, diberikan persis seperti yang terfikirkan di benaknya. Waduh. Ya Allah, tapi agimnya nggak ada. Misalnya ajak pling. Ya, saya kan belum meninggal. Ternyata di atas saya gitu. Bisa ada. Jadi ada level yang seluas langit dan bumi. Amalannya apa? Di Ali Imran ayat 133 sampai 134. Paling kanan sebelah atas di mushaf. Itu dia rajin infak. Alladzina yunfiquna fis sara. Pertama istighfar dulu. Wasari'u ila maghfirati min rabbikum. Ayo cepat bergegas introspeksi diri, istighfar. Jalan ke sini istighfar, pulang dari sini jalan istighfar. Istighfar. Astagfirullah. Kan banyak salahnya. Mata berapa kali salah ayo dalam hari ini saja. Telinga berapa kali salah dengar, lisan berapa kali salah ucap. Jadi kalau merasa banyak salahnya, tutup dengan istighfar. Astagfirullah. Wa jannatin arduhas samawati wal ardu 'iddatil muttaqin. Dan aku siapkan bagi orang-orang tertentu surga seluas langit dan bumi, yaitu orang takwa dari kalangan orang soleh. Apa amalan solehnya? Alladzina yunfiquna fis sarai wad dharra. Gemar berinfak walaupun dia sedang terbatas, masih infak juga. Nggak punya pun masih merekomendasikan, coba datangi si fulan, mungkin dia bisa memberi. Wal kadhiminal ghaidha, ini yang beda, sanggup menahan amarah. Itu nggak mudah. Wal 'afina 'anil nas, bisa memaafkan kesalahan orang. Wallahu yuhibbul muhsinin, Allah senang dengan yang berbuat baik. Ja'far As-Shadiq itu menunggangi betul ayat ini, mengajarkan kepada pembantunya. Satu kali sedang ada tamu begini ya, pembantunya itu dulu tuh biasa orang bantu ulama, bukan untuk bantunya supaya dapat ilmunya. Saya waktu belajar dulu saya bawakan tasnya guru saya, kitabnya, cuma sambil bawa tas itu kita nanya apa hukum ini, alhamdulillah dapatnya banyak. Nah ini jadi pembantunya masuk. Satu kali beliau bawa minuman, begitu sedang duduk dengan tamu, jatuh kemudian gelasnya tumpah di jubahnya, berubahlah wajahnya Ja'far itu. Sedangkan Imam Ja'far itu termasuk yang lembut, cuma wajah berubah. Pembantunya cerdas. Apa kata pembantunya?
wal kadhiminal ghaidha. Dibacakan ayat tadi. Penduduk ahli surga bisa menahan amarah. Kata Ja'far, saya nggak marah. Tapi kan ada tamu, boleh jadi tamu pulang belum ngasih maaf. Diteruskan ayatnya, wal afina anin nas, juga memaafkan kesalahan orang. Apa itu angka? Saya maafkan. Cuman saking cerdasnya tahu bahwa Ja'far itu punya anggaran setiap hari untuk sedekah minimal 1000 dirham. Di kantongnya selalu ada. Hal itu belum sedekah. Diteruskan ayatnya, wallahu yuhibbul muhsinin. Kata Ja'far, sudah jangan diteruskan lagi, ini ambil, saya bebaskan kamu sekarang dari membantu saya. Udah pintar. Nah, jadi amal soleh itu banyak. Di antara amalan soleh yang terbentang, dibukalah pintu surga. Yang ahli puasa, pintunya Ar-Rayyan, pintu tahajud, ada pintu sedekah. Tapi ada satu pintu yang saat dibuka akan memasuki semua pintu-pintu itu. Itulah amal soleh yang bahkan disebutkan dari hadis Ibnu Majah nomor hadis 233, riwayat sahabat Abu Darda radhiyallahu taala anhu, adalah pintu para pewaris Nabi. Siapa mereka ini? Wa innal ulama'a warathatul anbiya wa innal anbiya'a lam yurithu dinaran wala dirhaman walakinnahum awrathul ilma fakhudhuhu bihadhin wafir. Sungguh para ulama itu adalah pewaris Nabi. Dan sungguh para nabi itu tidak pernah mewariskan materi, dinar, dirham. Ini isyarat dalam Al-Quran, ulama yang benar itu ulama yang orientasinya bukan materi. Jadi saya sangat bahagia tadi cerita di awal, diarahkan. Allah ingin arahkan kepada yang lurus, baik. Kita semua, karena godaan gak mudah Pak Bu. Lebih tahu dan lebih banyak pengalaman dibanding kami. Banyak godaannya. Saya dari dulu guru saya sudah menyampaikan sebelum datang ke Indonesia. Dari godaan amplop di sini. Saya mengajar di Libya, Dan saya diangkat jadi Amir Khutbah usia 26 tahun. Kalau di sini ketua majelis ulama lah. Jadi saya berhak menentukan siapa yang khutbah di sana, dan semua yang khutbah mesti laporan dulu ke saya untuk bikin teks, saya periksa. Dan nggak ada kasih amplop di sana. Pemerintah yang berikan. Ya. Pulang ke sini muncullah amplop. Itu yang repot. Makanya pertama kali Nabi diingatkan ketika beliau ditugaskan untuk berdakwah, jangan sampai orientasi materi, wala tamnun tastakfir. Jangan kamu ngasih untuk mendapat yang lebih banyak. Sekarang amplop aja istilahnya udah pakai istilah ilmu hadis. Kalau amplopnya tebal bagus, ini sahih. Amplop tipis dhaif. Tipis tapi banyak sahih li ghairihi. Gak dikasih amplop maudhu'. Ada yang istilahnya air, datang kemana aja, itu airnya air hujan. Ya, tapi nggak bisa datang, cuman orang datang banyak, terbatas, itu airnya sumber air. Ya, nggak akan datang kalau nggak ngalir, itu seperti PDAM. Ya, kalau nggak dibayar nggak akan ngalir. Itu ada yang seperti itu dihindari. Maka yang pertama kata Nabi, kalimatnya ulama itu bagian dari amal soleh. Amal soleh dan tingkatnya tinggi karena mewarisi Nabi. Dan Nabi mewariskan pengetahuan. Karena itu di antara urutan orang-orang soleh tadi, tingkat tertingginya langsung di bawah kriteria para nabi itu ulama. Gak mungkin ada ulama kecuali soleh. Karena urutan tingkat soleh nomor 1 itu ulama, jamak dari kata alim. Makanya ada riwayat mengatakan fadlul alim alal abid ka fadlil qamari ala sairil kawakib. Jikalau seorang sudah alim, punya ilmu, dan dia beribadah dengan ilmunya, dibanding orang soleh biasa yang cuma sholat, itu beda pahalanya tinggi. Pahalanya, pengen tahu pahalanya? Anda kalau belajar berilmu, kemudian mengamalkan dengan ilmu itu untuk ibadah, maka pahalanya sejumlah benda-benda yang ada di langit. Hitung sendiri. Kalau standar ibadah saja, misal sholat, nggak belajar fikih sholat, yang belajar cuma sederhana aja, takbir, ya sampai salam, yang penting hafal bacaan, tahu gerakan, tapi nggak ngerti artinya, nggak paham apakah itu takbir maknanya apa, doa ruku nggak ngerti, doa sujud nggak paham, tetap dapat pahala. Menggugurkan kewajiban, pahala dapat. Berapa pahalanya? Buka Quran surah ke-6 ayat 160. Man jaa bil hasanati falahu asyru amthaliha. Siapa yang mengerjakan satu kebaikan yang punya nilai pahala. Jadi hasanah itu artinya kebaikan yang ada pahalanya. Makanya kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah jadikan semua aktivitas kami di bumi, di dunia ada pahalanya. Salat diantaranya.
Ya, setiap mengerjakan perbuatan hasanah 10 pahalanya. Salat di Quran disebut hasanah. Buka Quran surah ke-11 ayat 114. Aqimis salata tarafain nahar wa zulafan minal lail innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Tunaikan salat di kedua siang sampai malam, subuh sampai dengan isya. Sungguh salat itu perbuatan hasanah yang bisa mengentaskan keburukan. Jadi kalau sekali salat walaupun tak paham maknanya dapat pahala 10. 10 itu ngitungnya jangan begini, 1, 2, 3 terlalu kecil. Anda ke masjid saja ke sini, ke Darut Tauhid, datang ke masjid dengan niat ibadah, baru datang, belum ngapa-ngapain, tapi niatnya ibadah, baru datang. Di hadis Muslim disebutkan 25 kebaikan. Jarak satu kedua 500 tahun, dua ketiga 500 tahun, tiga keempat 500 tahun. Jadi kalau ada orang sekali tadi sholat zuhur dapat 10, jarak satu keduanya 500 tahun, dua ketiga 500 tahun. Dari sekali sholat dapat 5 aban. Kalau ada yang meninggalkan sholat ruginya luar biasa. Ada orang nggak sholat ruginya luar biasa. Tapi kalau ada orang dengan ilmunya kemudian dia sholat, dia belajar fikih, bagaimana cara takbir, oh begini caranya, angkat sejajar dengan bahu. Dari mana tahu? Ya dicari, oh ini Al-Bukhari riwayat Abu Hurairah nomor hadis 711, di Muslim hadis 1397 diangkat begini sejajar dengan bahu. Ada yang sejajar dengan daun telinga, ditemukan di An-Nasai, dicari sampai kisahnya. Apa maknanya ini? Oh maknanya begini, kalimatnya apa? Allahu Akbar. Lalu setelah paham dipraktikkan. Itu pahalanya bedanya, itu kata Nabi sejumlah seluruh benda langit yang ada di langit, di semesta. Kalikan 10 tadi. Saking dihargai ya, alim. Jadi ulama itu orang soleh tingkat tertinggi. Orang ulama pasti beribadah, nggak ada ulama yang nggak ibadah. Silahkan cek ya, ketika disebutkan dalam Al-Quran surah Fatir surah 35 ayat 7 sampai 28, kata Allah saking khusyunya ulama ini, bahkan tidak ada yang paling khusyuk dalam ibadahnya setelah urutan para nabi kecuali ulama. Innama yakhsyallaha min ibadihi ulama. Sungguh yang paling takut, paling khusyuk kepada Allah di kalangan manusia biasa pasti ulama. Sholat takut kalau nggak diterima, takut. Berfatwa takut, nggak sembarangan fatwa, nggak sembarangan. Jadi ulama itu nggak sembarangan, takut kalau bicara salah, takut keliru. Jadi mustahil kemudian keluar kata-kata bahkan yang bertentangan dengan hukum-hukum Al-Quran atau menyinggung Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam misalnya, itu mustahil ya. Jadi ketika disebutkan ulama, itu artinya orang soleh urutan nomor pertama. Dan pertama disebutkan dari kalangan ulama ini adalah ahli Al-Quran. Jika ada ulama ahli Al-Quran, Qurannya diamalkan, Allahu Akbar, maka dia bisa membawa, maaf, ibu yang telah melahirkannya, bapak yang bekerja keras untuknya, istri yang mendampinginya, anak cucu yang mengiringi kehidupan di dunianya, dia bisa gandeng semuanya itu masuk surga, jadi pemimpin untuk keluarga besarnya ke surga. Itu ada di Quran surah ke-13 Ar-Ra'du ayat 23 sampai 24. Dan dia diperkenankan membawa keluarganya ke semua pintu surga, disambut oleh semua malaikat sebelum menempati surga tertinggi yang telah disiapkan. Jannatu 'adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab salamun 'alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Ada orang, kata Allah, di antara hambaku akan masuk ke dalam surga Aden, dia menggandeng orang tua yang telah berjasa mendidiknya menjadi ulama, ahli Quran. Tahu dari mana ahli Quran? Ditafsir di Quran surah Fatir ayat 33-nya, 32 sampai 33. 33 kalimat yang sama. Di 32-nya ahli Quran, "Tsumma awrasnal kitaba alladziina astafaina min ibadina." Kami wariskan Al-Quran kepada hamba-hamba terpilih yang kami pilih. 33-nya Allah, jannatu 'adnin yadkhulunaha yuhallawna fiha min aswabir. Ada orang ahli Quran akan masuk surga, di sini diberikan perhiasan dulu oleh Allah, dikasih jubah, dikasih gelang-gelang emas, diperkenalkan pada seluruh penduduk langit dan bumi. Di At-Tirmidzi nomor hadis 2015, diundang orang tuanya, diberikan mahkota khusus, dipakaikan di kepala kedua orang tuanya. Ini orang tua hebat, diwisuda oleh Allah. Orang tua hebat diperkenalkan pada penduduk langit dan bumi yang bisa sabar mendidik anaknya jadi ulama. Maka ibunya digandeng yang telah melahirkannya, bapaknya digandeng, anak istri ikut di belakangnya masuk, disambut oleh semua malaikat di setiap pintu surga. Kata malaikat, salamun alaikum bima sabartum. Bentuknya jamak kum,
menunjuk pada orang tua juga. Diucapkan selamat bapak ibunya, ibu bapak selamat ya, sabar saat mendidik anak anda, sabar, sabar bu, masukin pesantren sabar. Jadi arsitek banyak bu, ke ITB jadi insya Allah insinyur, ke IPB jadi ahli pertanian, ke UI, ke Undip jadi dokter, banyak. Jadi ulama itu susah, makanya sabar. Anak mengeluh di pesantren, sabar, didik jadi ahli Quran dari awal, mulai membaca, menghafal pelan-pelan. Yang dilihat oleh Allah bukan hasilnya bu, ikhtiarnya. Itu beruntungnya kita. Di mungkin saat ibu mendidik, ibu wafat, jadi ibu. Saat anak dididik mungkin wafat, jadi pak. Yang dilihat bukan hasil. Dia gandeng tuh, keluarganya semua masuk, Allahu Akbar. Diberikan mahkota, masuk. Dan dimintakan langsung oleh Allah, Iqra waqar, fa inna akhira qiraatika akhira manzilatika. Sekarang silahkan bacakan Quran yang biasa engkau bacakan saat di dunia. Tempat tinggalmu adalah akhir dari bacaanmu. Digandeng naik ke atas. Allah, tidak ada yang paling indah. Makanya ketika ada yang mengatakan jadi ulama, jadi. Saya katakan pada ibu saya, bahkan Allah akan turunkan saat di dunia. Ayah saya meninggal saat saya masuk pesantren. Dan baiknya saya rasakan luar biasa. Beliau mengajar di musalla kecil dulu, sekarang jadi masjid. Itu saya selalu dibawa. Beliau mengajar, saya tidur. Sekarang gantian saya mengajar, beliau tidur. Dan kadang dipangku, gendong sampai pulang. Saya pernah sengaja pura-pura tidur untuk ingin tahu apa yang dikerjakan ayah saya di jalan. Jaga betul supaya nggak bangun. Begitu saya disimpan di kasur dan bangun, diajak bercanda. Saya mau masuk pesantren, beliau nggak sempat ngantar. Saya bertemu, beliau menangis, peluk saya, minta maaf, nggak bisa ngantar ke pesantren. Saya belum mengerti apapun saat itu. Saya bertekad, insya Allah saya belajar dengan sungguh-sungguh. Sepekan dua pekan saya dapat panggilan pulang. Saya tanya pada kakak saya yang ikut, sekarang ada di sini, di mana ayah? Beliau nggak jawab. Sampai di Bandung, paman saya, beliau sekarang Sekom MUI Jawa Barat, langsung menyampaikan, nampaknya nggak akan terkejar sampai sana, mungkin sudah dimakamkan. Saya ngerti, paham saat itu bahwa beliau telah wafat. Maka saya pulang. Maghrib saya sampai, saya dapati ibu di ruangan tengah. Saya datangi, saya menahan tangis, tidak menangis sedikit pun untuk membahagiakan ibu saya. Saya datang, saya peluk, saya temani tidurnya. Itu pertemuan saya dengan ayah saya terakhir di mimpi. Saya bermimpi melihat sudah pakai kemeja, tersenyum, mendadahi saya. Sudah. Besoknya saya cari ke kamar, ternyata Allahu Akbar, apa yang selama ini saya pelajari di pesantren, kitabnya sudah ada di kamar semua, sudah disiapkan. Saya menangis saat itu. Saya bawa mushaf. Jadi bapak saya, ayah saya, itu bajunya pun saat wafat dibagikan kepada sahabat-sahabatnya. Bajunya, kitab-kitab ini dibagikan. Ibu saya menunjukkan kemudian ada jam yang nanti nak pakai. Saya bilang simpanlah. Saya bawa mushaf. Dengan mushaf itu saya duduk di ruangan tengah, saya menghadap ke kiblat dan saya mohon kepada Allah, ya Allah, saya tak punya kemampuan lagi membahagiakan ayah saya saat hidup di dunia, tapi mohon jadikan setiap huruf dalam Al-Quran ini, ya Allah, pahalanya mengalir untuk ayah saya. Begitu saya bacakan saat itu, tak bisa saya berhenti, dan tiba-tiba langsung masuk ayatnya, artinya, posisinya, nomornya, gak pernah berhenti, masuk. Saya bertekad ingin berbuat baik. Puncaknya saya sekolah, ibu, ya Allah, saya ingin berbakti pada ibunda saya. Anda tahu apa yang terjadi? Demi Allah saya katakan, ketika Anda bersabar, ibu saya, bu, pak, itu krisis 97A, waktu krisis saya masuk pesantren, saya diberikan sempurna bekal seperti anak-anak lain. Rupanya ibu saya sudah tanya kepada santi-santi, orang tuanya, berapa bekal Anda kasihkan? Dikasih yang paling tinggi itu dikasihkan pada kami tiap bulan. Saya terima. Satu kali libur saya pulang dari jauh, ibu saya tersenyum melihat sedang jemur pakaian, melihat saya. Begitu saya tiba, kaget saya. Ya kok pakaian ibu saya, pakaiannya nggak cocok dipakai gitu. Ini bukan pakaian ibu saya, kayak kain pel lah kalau sekarang.
Saya masuk ke rumah, saya kejar, saya buka pakaiannya, lemarinya, saya nggak temukan sedikit pun. Saya kejar kakak saya, dia sudah siapkan makan. Kak perempuan kami yang kedua, mana pakaian ibu saya? Perhatikan jawabannya. Dia menangis saat itu. Dia bilang, mama itu telah menjual semua perhiasan dan pakaiannya untuk pendidikan kamu. Jual. Untuk kita katanya. Jual. Dan bertahan dengan 150.000 per bulan saat krisis. Jadi rupanya ibu saya itu makan nasi sehari cuma sekali. Beliau mengajar. Di berangkat sekolah itu cuma makan pisang, minum kopi, makan nasinya malam. Saya bilang, ya Allah, saya akan ganti baju ibu saya dengan kain ihram dan saya gandeng tangannya di Masjidil Haram. Itu apa yang terjadi? Begitu saya kuliah di Libya, alhamdulillah, saya berangkat, saya mulai mengajar, saya serius belajar. Saat itu kemudian Allah mulai berikan jalan. Saya ingin sungguh-sungguh. Malam saya bangun, saya sholat, saya belajar, saya menghafal Quran, saya belajar riwayat Quran. Sampai puncaknya tiba. Saya ditugaskan pemerintah Indonesia saat itu untuk jadi petugas haji di Mekah. Saya telepon ibu saya. Saya bilang, Ma, saya insya Allah akan haji 2010. Saya telepon Februari saat itu. Saya dengar suara, terbayang wajahnya indah, senyuman, bahagia. Alhamdulillah, nak. Kapan berangkat? Tahun ini insya Allah. Saya bilang, dan saya tidak akan pernah berangkat kecuali mama pun akan berangkat. Terdengar nada pesimis tapi senyum. Dari mana katanya? Allah akan kasih, saya bilang. Saya sedang bekerja berusaha karena Allah. Mustahil Allah akan sia-siakan kita. Berapa butuhnya? Porsinya 25 juta. Kapan harus ada? Bulan Juni. Ya, jadi dari Februari ke Juni itu. Ya, Juli bukan Juni, Juli. Ya, jadi saya masih ingat bulan 7, 5 bulan itu. Saya ibu, Pak, nabung saya beli tabungan, saya niatkan untuk ibu saya haji. Bulan Juli masih setor 25 juta. Jadi semua tabungan masukin situ. Ada yang ngajar ngasih, masukin situ. Masukin semua. Tepat sepekan sebelum itu kemudian didaftarkan, saya buka tabungan. Allahu Akbar, karunia Allah luar biasa. Tadi butuh berapa? 25 juta. Begitu dibuka, Masya Allah, 1 juta. Karena beasiswa nggak banyak, 1 juta. Tapi 3 hari sebelum daftar, entah dari mana ibu-ibu pengajian di KBRI datang, Ustadz, ibu katanya mau haji juga ya, Ustadz mau haji ya, ibu ikut ya. Sudah nggak usah dipikirin, nanti kami yang pikirkan semuanya. Tiba-tiba dikirim, bayar porsinya di sana, dapat koper paling besar. Bayangkan, tadinya kopernya belum datang, telepon lagi, nak koper belum datang katanya. Saya bilang, Ma, tenang aja, apa hajinya nggak jelas ini? Tidak jelas, saya bilang, insya Allah. Ya. Nah, cuman beritanya berbeda. Begitu saya telepon lagi, Ma, gimana bisa? Nah, telah keluar pengumumannya. Kapan, Ma? 2013. Loh, kan saya hajinya 2010, nggak bisa, harus 2010. Lihat kalimat ibunda saya. Nah, jangan pernah mengambil hak orang lain. Allah kasih 2013, alhamdulillah. Saya bilang, Ma, kita tidak harus mengambil hak orang lain, tapi kita meminta kepada Allah yang memanggil kita. Boleh jadi Allah akan berikan tambahan kuota pada tahun ini. Doa lagi, minta, langsung ke masjid. Tiba-tiba ada sidang Oki di Istanbul saat itu, keputusan 1.000. Setiap ada 1.000 muslim, 1 kuotanya. Saat itu Indonesia dapat tambahan 22.000, termasuk ibu saya ada di situ. Ya, acara malam Al-Qadar 27 Ramadan, malam masih ingat betul, saya jadi MC dengan rektor. Pada saat itu saya nggak pernah bawa handphone, tiba-tiba handphone itu saya bawa, berbunyi kemudian telepon itu. Saya minta pada rektor izin, saya angkat dulu, diperkenankan. Saya kemudian ke belakang masjid, saya angkat, tiba-tiba saya dengar suara sudah menangis. Nah, katanya, kenapa, Ma? Alhamdulillah, Mama bisa haji. Ternyata kuota itu termasuk ibu saya 5 bulan, Pak. Enak biasa, nggak bayar tambahan, nggak ada macam-macam, bisa berangkat. Begitu saya berangkat duluan, saya tungguin betul di apartemennya, di maktabnya sampai datang. Begitu sudah datang, saya nggak sapa, saya lihat dari jauh. Bahagianya saya bisa mengganti pakaian tadi yang lusuh dengan kain ihram. Saya perhatikan, saya ikuti dari belakang. Di lift, saya ikuti. Di jalan, saya ikuti. Begitu sampai Masjidil Haram, saya gandeng tangannya. Ma, kita sama-sama. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik.
Saya tawaf, saya gandeng ibu saya lindungi supaya dapat kenikmatan dalam tawafnya. Begitu saya rasakan bagaimana Sayyidah Hajar bekerja keras untuk Ismail. Saya balas di situ. Saya gandeng tangan yang kanan. Saya minta pada Allah, muliakan ibu saya, ya Allah, muliakan ibu saya, muliakan. Berikan saya kesempatan membahagiakannya. Cuman yang kanan digandeng, yang kiri kosong. Karena sudah tidak ada. Jadi ketika Anda belajar pun untuk menjadi ulama, Allah akan muliakan Anda. Orang tua Anda akan dapat bagiannya. Yang hafal Quran itu Musa, yang bisa haji bapak ibunya. Kemarin saya jadi Amirul Hajj dari kedutaan Saudi berangkat, membawa 350 orang rombongan. Siapa yang saya bawa? Ahli Quran, yang hafal Quran anak-anaknya. Ahmad Kamil, yang haji, pengajarnya, murabbinya, ibunya, temannya, banyak yang berangkat. Yang berangkat siapa? Calon ulama. Dijadi ulama itu, jangankan sudah jadi, kalau benar caranya, baru bergerak pun Allah pasti akan jaga. Kalau benar caranya. Di satu pertanyaan tadi, pilih mana orang soleh atau ulama? Jangan pisahkan. Karena jadi ulama itu adalah tingkat tertinggi bagian dari orang saleh. Jadi mesti ada yang jadilah di keluarga. Pilih satu mungkin ahli Quran, kedua ahli hadis, yang lain dunia. Tapi dunia diniatkan membantu ibadah. Jadi arsitek buat bangun masjid, bangun pesantren, pahala banyak. Insya Allah akan dibuka oleh Allah. Insya Allah. Ada kurang lebih begitu ya. Satu pertanyaan tadi, ya, apa beda antara orang soleh dengan ulama? Wallahu ta'ala alam bissawab. Hati